Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita spesial sekali karena tayangan perdana Inspiring Podcast. Jejak Pawitikra dari ruang kelas menuju panggung dunia. Salam Pawitikra. Hari ini alhamdulillah kita kehadiran bintang tamu yang spesial, salah satu alumni yang berprestasi dan juga syarat pengalaman dan juga termasuk tokoh yang penting di Yogyakarta. Assalamualaikum Mas Mayong. Waalaikumsalam Mas Widi. Selamat datang di podcast perdana kita ini. Terima kasih, Mas luar Mayong. biasa. Apa kabar Mas Mayong? Alhamdulillah sehat dan baik. Di tengah ini ya jadwal dan aktivitasnya yang padat sekali ini, terima kasih sekali Mas Mayong sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua, alumni Pawitikra dan juga warga Yogyakarta pada umumnya. Baru sibuk apa ini Mas Mayong? Hari ini tadi sibuk meramaikan kelulusan siswa SMP 5. Jadi penyerahan kepada orang tua dan sekaligus memberikan penghargaan ya atas prestasi mereka. Luar biasa. Adik-adik kita itu ternyata memang prestasinya itu, tadi saya lihat hampir semua yang dipanggil ke atas itu, semua dari siswa yang di wisuda itu mereka ada catatan prestasinya. Artinya memang SMP 5 itu punya kebiasaan yang mencetak insan-insan berprestasi. Jadi ya hari ini meskipun weekend ya kita tetap bisa menyaksikan kehebatan siswa SMP 5. Siswa SMP 5 ya. Dan sekaligus itu juga Mas Widi, sekaligus kita mengesahkan, meresmikan mereka menjadi warga baru Ikatan Keluarga Alumni Pawitikra. Nah, tambah rame, tambah banyak ya, ya, tambah rame. Tambah rame, tambah banyak. Warga kita tambah banyak. Ya, oke. Nah, teman-teman semua, Mas Mayong ini dulu alumni Pawitikra tahun berapa Mas? 90. Tahun Lulus 90. Tahun lulus 90. Karena kan kita kalau alumni SMP atau SMA itu kan lihat dari tahun kelulusan ya Mas ya? Tahun kelulusan. Bukan tahun masuk. Kalau kuliah tahun kan tahun masuk. Kuliah. Ya. Masuk kuliah. Tahun kelulusan tahun 90 ya? 90. Tahun 90. Dan beliau ini saat ini menjadi dosen di Fakultas Kehutanan UGM. Kehutanan UGM. Banyak pejabat penting di ini Fakultas Kehutanan UGM ya. Jangan main-main sama beliau. Gitu, oke. Nah, Mas Mayong, sekarang sibuk apa aja, Mas Mayong? Ya, selain tugas utama mengajar ya, saya juga diberi tugas oleh rektor untuk mengawal satu unit di tingkat universitas di Direktorat Kajian dan Inovasi Akademik. Jadi itu satu unit yang penuh tantangan bagi saya karena dia tidak ada satu aturan kerja rutin gitu ya, justru menciptakan terobosan-terobosan baru terkait dengan akademik yang nanti harus bisa diimplementasikan ke perguruan tinggi, ke kampus UGM dalam hal ini. Nah, sehingga tugas saya bersama dengan tim itu ya kita mencari hal-hal baru apa yang kemudian itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran misalnya, pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran, kemudian bagaimana tren anak muda saat ini dalam belajar itu kan harus kita petakan karena tentunya beda kan sekarang dengan dulu. Kalau zaman saya kuliah dulu kan ilmu itu hanya ada dua, satu di perpustakaan dalam buku kan gitu, yang satu lagi hanya dari dosen. Nggak ada yang lain toh? Nggak ada yang lain. Nah sekarang dosennya banyak kan gitu. Dari internet ada, internet pun bisa kita klasifikasikan dari website, dari jurnal, dari medsos, gitu Nah itu yang kemudian kita formulasikan. Terus kalau itu
semua sumber belajar itu dibawa ke kampus, itu bagaimana dosen itu bisa mengelaborasi menjadi satu materi yang itu bagi mahasiswa menarik, senang, mereka mau belajar. Kan tantangannya di situ. Ya, Mas, dulu waktu SMP kebayang nggak mau jadi dosen? Enggak. Kebayang. Jelas enggak. Cita-citanya apa dulu? Oh, ini baru saya sampaikan di sini nih. Jadi karena rumah saya itu di sekitar SMP 5, terus juga dekat dengan stasiun kereta Lempuyangan kan. Nah, jadi saya dulu tuh melihat orang yang bisa nyopir kereta itu orang yang luar biasa. Bayangkan, besi segitu panjangnya itu bisa dikemudikan oleh satu orang gitu. Masinis ya? Masinis kan gitu. Sehingga saya dulu, masinis itu satu profesi yang luar biasa. Sehingga dulu pernah bercita-cita saya besok pengen jadi masinis. Oke. Gitu. Tapi dulu pengen jadi masinis karena Pengen jadi lihat masinis. gerbong kereta api yang panjang dan Iya, dari besi itu ya. betapa menjadi masinis itu adalah pekerjaan yang mulia karena dia bisa membawa ratusan orang dalam waktu yang sama, berpindah ke tempat-tempat yang lain untuk kepentingan yang berbeda-beda. Kan berarti kita menolong orang kan itu. Iya. Jangan-jangan dari kecil dulu sering diajak ke Lempuyangan yang lihat kereta api. Oh iya, bukan diajak, datang sendiri, punya beda. Gitu. Karena dari zaman dulu ini ya, namanya kan masih sepi. Masih sepi. Jadi di sana belum ada orang-orang yang jualan juga ya. Betul, dari rumah ke stasiun Lempuyangan itu hiburan gitu. Oke, nah setelah jadi dosen itu Mas, masih kebayang nggak? Oh jadi dosen itu dibandingkan dengan menjadi masinis tidak sesuai dengan cita-citanya dulu ya, itu seperti apa? Itu masih sesuai, masih sesuai. Kalau masinis kan tadi membawa orang ya untuk kepentingan masing-masing. Jadi dosen itu kan sama aja juga. Kita mendampingi mahasiswa supaya mereka itu bisa belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, gitu kan? Kita bisa memetakan mereka tuh pengennya apa, butuhnya apa. Sampai mereka itu lulus jadi sarjana, kemudian mereka bekerja, itu kan sama saja kita menghantarkan manusia juga. Betul. Jadi secara prinsip masih sama Mas Widi, hanya wujudnya sih yang berbeda gitu. Ya, kalau yang masinis mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat lain, tapi dengan moda kereta tadi ya. Tapi kalau dosen itu mengantarkan orang dari posisi sekarang menjadi posisi yang akan datang yang lebih ini ya. Lebih baik lagi. Jadi sama-sama cita-cita untuk membawa kemanfaatan bagi orang lain itu ternyata masih belum berubah. Masya Allah, rekan-rekan, ini memang Mas Mayong itu sungguh mulia sekali hatinya. Gitu ya Mas Mayong. Moga-moga saya ketularan. Oh siap. Ketularan. Kan sudah. Pura-puranya belum. Oke, Mas Mayong. Nah, ini kan kita mencoba ya melihat menjembatani posisi Mas Mayong sekarang dengan yang syarat prestasi. Saya nggak akan banyak cerita tentang posisi sekarang ya, karena orang juga sudah tahu Mas Mayong aktif di banyak organisasi, kemudian prestasinya baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi yang paling penting ini, nanti kan buat adik-adik SMP 5 Pawitikra itu cari benang merahnya itu loh Mas. Waktu SMP itu Mas Mayong itu sosok yang kayak apa? Emang sudah sangat akademis atau jangan-jangan sosok yang saya sebaliknya sosok yang tidak dikenal dulu di SMP gitu ya. Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain lebih kondang mereka karena ada yang beling gitu ya. Nah saya yang pengikutnya gitu. Ada yang beling, saya ikut beling gitu. Gitu ya. Ada yang sinau, saya sok-sok ikut sinau gitu. Jadi ya saya mengalir karena kebutuhan saya adalah saya tuh suka berteman dengan orang banyak, gitu ya. Sampai sejak SMP, SMA, bahkan kuliah, rumah saya tuh selalu menjadi base camp tempat teman-teman tuh ngumpul. Saya juga heran kenapa ada. SMP wajar karena rumahnya dekat, sekolah dengan rumah itu dekat. Sehingga kalau habis pulang sekolah mampir ke rumah ngobrol-ngobrol itu hal yang biasa. Tapi kan SMA kita kan jauh gitu. Iya.
kok iya kalau malam minggu itu titik kumpulnya itu selalu di rumah saya. Di rumahnya Mas Meskipun Mayong. titik kumpul di rumah saya, ngobrol, kamu mau kemana? Aku mau ngapelin ini, aku mau nonton, aku mau nongkrong. Tapi semuanya berangkat dari rumah saya. Iya, iya. Gitu. Iya, iya. Jadi Pak Witikran, sebetulnya antara saya sama Mas Mayong itu perjalanan pendidikannya ya, itu sama. Sama. Mulai dari SD-nya kita sama, sebelahnya SMP 5, Serayu. ya kan? Terus SMP-nya sama, gitu kan, SMP-nya dari sama. SMP 5. Yang belum saya tanya kemarin tuh kelasnya. Kelasnya apa, Mas? Kelasnya D. Oh, kelasnya D. Itu masih masuk golongan yang pinter-pinter itu berarti. Ya, saya dulu kelas I. Itu terus SMA-nya sama ya? SMA-nya sama. Kita dari SMA 8. Delayota, SMA Delayota. terbaik sekarang. Terbaik. Terbaik ya sekarang ya. Luar Ya, biasa. salah satu SMA yang terbaik dan alma mater. SMP 5 juga terbaik tahun ini. Tahun ini juga nomor 1 luar biasa. nasional. Nasional ya. Itu Britos dulu ya. Luar biasa ini. Nah, SMP 5 emang kelihatan kok alumninya alma maternya itu memang nggak main-main kayak gitu. Moncer-moncer. 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 Dan kagama ya. Kagama. Ya, Sama-sama kagama. sama-sama keagama. Iya. Cuma bedanya beliau itu insinyur kehutanan, ya kan? Kok saya insinyur Psikologi. kejiwaan. Ya, mirip, Mirip, ya. mirip. Kayak itu. Oke, terus tadi waktu SMP itu kan Mas Mayong tipikal individu yang relatif kalau dibilang akademis juga enggak juga, dan kemudian suka bola juga Mas dulu. Oh iya, suka. Kalau ada yang ngajak saya suka. Oh, suka. Spot favoritnya mana, Mas? Spot favoritnya mana? Spot favorit ya tentunya ke arah utara. Arah utara. Kalau ke selatan itu kan daerah ramai ya. Dan penjagaannya kan ketat. Ketat, ya. betul, Kalau betul. ke utara, ke belakang Ya, itu ya. kan banyak titik-titik yang kita bisa lolos Ya. di situ. Ya, siapa tahu napak tilasnya sama gitu. Nah, Mas. iya. Daerah Gramedia, atau daerah-daerah Hiburannya kan di situ. hiburannya di sana ya. Kalau di SMP 5 spot favoritnya di mana, Mas? Mungkin ada spot yang penuh kesan atau kenangan yang manis gitu, Mas? SMP 5 itu terlalu banyak spotnya karena dulu di SMP 5 itu nggak seterang sekarang. Sekarang kan relatif Nggak seterang sekarang. kalau dulu berarti? Ya, dulu kan agak remang-remang gitu ya. Karena pencahayaan, urusan Iya, pencahayaan iya. gitu kan. Nah, sehingga dulu tuh kalau mau sembunyi itu gampang gitu ya. Di SMP 5. Beberapa tempat seperti di pojokan dekat lapangan tengah itu daerah yang cocok untuk nongkrong. Benar, pojokan yang mana, Mas? Karena Yang ada timur. pojokan yang timur, pojokan Yang timur, barat. yang timur. Berarti dekat UKS kelas C. Iya, itu. dekat UKS. Iya. Itu kan buat dulu teman-teman tuh kan sering dipakai untuk istirahat dengan alasan sakit. Iya, iya, iya. Ada yang pusing lah, ada yang apa gitu. Iya. Yang ini SMP 5 ya udah beling-beling gitu. Ya, itu wajar sih, Mas. Karena kreativitasnya cukup tinggi. Dimulai dari beling itu. Ya. Kalau berani beling berarti dia punya potensi ide kreatif yang bagus gitu. Karena kan berarti dia pemikirannya kan di luar normal kan. Iya, 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 di luar yang Orang harusnya umumnya, ya. di kelas belajar gitu, dia punya ide. Aku pengen istirahat. Aku tak Oke. keluar kelas. Oke. Apa yang paling berkesan sewaktu dulu sekolah di SMP 5, Mas? Di SMP 5 itu ya karena waktu masih SMP ya. Kalau dengan teman-teman sekelas itu kita kan hobinya sepedaan dulu tuh. Dan hobi sepedaanku selalu ke arah selatan karena teman saya banyak yang di arah selatan. Sehingga hiburannya itu pada waktu itu adalah ke pabrik gula Madukismo. Oh, oke. Oh, lumayan jauh loh itu. Oh jauh, nyepeda jauh sampai sana. Nah misi utamanya adalah membawa pulang tebu. Oh iya, 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 iya. Di sana memang banyak tebunya juga Jadi ini. gimana caranya kita berhasil membawa oleh-oleh ke rumah itu tebu. Iya, iya. Itu yang paling berkesan ya. Nah itu yang paling berkesan. Kalau Itu- di sekolah, kalau yang di sekolah? Kalau di sekolah ya biasa lah ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya, ada yang nakal-nakal, ada yang jagoan-jagoan gitu ya. Kalau pulang sekolah ya saya nggak tahu Mas Pidi masih ngalami nggak kalau pulang sekolah ke S Sagan. Esagen itu SMA SNI bukan? 9 belakangnya SMA 9. SNI bukan ya daerah sana itu? Oh bukan SMI, Bukan. belum ada dulu. Belum ada ya? Dulu Tapi tuh Sagan ya? ada S di sana. Saya lupa namanya. Mungkin teman-teman
Ya. Ada yang tahu. Ya. Kayaknya pernah sih Mas, mungkin pernah. Itu favoritnya di sana. Ya, oke, yang paling berkesan. Siapa temen yang paling memorable? Teman sekelas tentunya. Hampir semua 3 teman tahun ya? sekelas. 3 tahun iya, juga? 3 tahun. Hampir semua teman sekelas itu kita dekat semua. Main ya kemana-mana bareng. Iya. Mulai dari yang berkecukupan sampai yang biasa-biasa aja. Itu ya kita punya banyak pengalaman. Iya. Mereka. Tapi emang sampai sekarang loh. Iya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Kalau ada, kita masih punya WA grupnya tuh, WA grup SMP 5 3D itu masih ada. Iya. Ya, sehingga di situ kalau ada misalnya sawalan gitu, yuk sawalan ke rumah siapa, ngumpul. Masih. Ya. Yang pas dari di Jakarta juga bisa pulang, masih sekarang, sampai sekarang. Jangan kalah dengan angkatan tertua di IKA Pawitikra yang masih aktif. Angkatan Pawitikra 67. 67 itu saya aja belum ada itu. Pawitikra 67 itu berarti sekarang umur 70. 70. Itu aktif Mas Yan? Masih aktif. Tadi pagi aja mereka sepedaan 14 orang. 6, Dari SMP 5 menuju ke Kalasan. 67 ya. 67 sekarang usia 70-an. Masih. Itu angkatan yang luar biasa, harus menjadi apa namanya? Harus menjadi suri tauladan bagi angkatan-angkatan Pawitikra yang lain. Apalagi kayak kita-kita ini yang jauh dari 67 kan. 67 saya 90, Mas Widi 2000. Saya 2000. 2000, Mas Widi 2000. Mereka itu masih kompak kemana-mana. Bahkan terakhir saya dapat info mereka piknik sampai ke Banyuwangi, naik bis. Terus di sana sepedaan. Ya, apapun itu, tapi kan mempererat silaturahmi dengan teman. SMP itu saya kira hal yang bagus. Iya. Dan itu yang bikin ini ya, sehat, panjang umur, ya kan? Itu. Oke. Tadi udah sedikit nyerempet tentang IKA Pawitikra itu Mas. Jadi teman-teman Pawitikrans ya, Mas Mayong ini sebagai ketua IKA Pawitikra terpilih yang pertama ya Mas ya? Pertama, itu tahun 2024 akhir ya? 2024 akhir. Yang waktu itu ramai sekali ya, jadi ada apa namanya? 5 kandidat ya. 5 kandidat. Itu ramai sekali ya itu ya. Dan itu didatangi oleh banyak sekali alumni, orang-orang penting juga. Itu event yang langka menurut saya ya. Saya juga heran kok ya mau gitu ya. Teman-teman alumni itu datang dari berbagai penjuru Indonesia. Dari luar negeri juga loh Mas. Dari luar negeri juga. Dari luar negeri. Ya, pulang ke sini ketemu bareng. Itu kemarin berapa tahun? 46 angkatan kalau nggak salah. 46 angkatan, ya. Perwakilan dari 46 angkatan datang untuk mengikuti Munas pertama. Luar biasa. Berarti engagement mereka terhadap SMP 5 itu tinggi, membekas dan sangat tinggi. Betul. Korsanya memang luar biasa juga Mas. Korsanya memang luar biasa. Dan apa ya? Seperti apa namanya, ketika kita itu sudah bukan lagi menjadi anggota Pawitikra ya, karena kita alumni ya. Tapi gimana caranya pasti kepikiran anaknya, cucunya, dan kemudian cicitnya besok ya kalau bisa sekolah di Pawitikra, biar itu tuh masih ada generasi penerusnya. Itu yang ikatannya. Kalau nggak salah waktu acara Munas itu Mas, ada 2 generasi atau 3 generasi yang datang waktu itu. Jadi ada dari generasi eyangnya, anaknya sampai ke cucunya itu ada yang datang. Iya. Dan saya sempat ngobrol. Kalau nggak salah sebatas ibu dan anaknya atau ibu, anak dan cucunya waktu itu sempat ngobrol. Jadi memang ya luar biasa. Ya. Itu tantangan kita sekarang untuk menjaga seperti itu. Kalau dulu mungkin tidak sulit ya. Kalau sekarang kan anak-anak banyak gitu ya, sehingga masuk ke SMP 5 itu bukan hal yang mudah. Ya kan, kompetisinya tentunya tinggi, apalagi sistemnya sekarang beda dengan kita dulu gitu. Jadi yang masuk ke SMP 5 ya lebih terseleksi ya. Kalau enggak yang terbaik ya tidak mudah untuk bisa masuk. Ya, pilihannya 2 Mas. Kalau nggak yang terbaik ya terdekat. Ya. Betul. Sistemnya sekarang seperti itu ya. Iya. Nah, IKA Pawitikra itu apa sih Mas?
Apa yang menjadi mimpi besarnya Iya. IKA Pawitika dengan Mas Mayong sebagai Sebenarnya gini, Mas Widi, kalau saya mendengar cerita dari para senior ya, rupanya ternyata tadi banyak sekali angkatan-angkatan alumni Pawitikra itu yang mereka itu masih beraktivitas Ya. dengan sesama teman seangkatan. Dan rupanya dari berbagai macam ngumpul-ngumpul terus connect, terus kayaknya para senior itu merasa bahwa ini perlu dibentuk satu organisasi alumni gitu ya. Nah, sehingga singkat cerita kemudian terwujudnya kebutuhan bahwa ada kebutuhan untuk alumni itu dikumpulkan lagi, kemudian supaya silaturahminya makin kuat, jaringannya juga makin kuat. Memori-memori dulu itu kemudian bisa dibangkitkan lagi dengan berbagai kegiatan. Nah, itu yang kemudian yang saya dengar itu jadi Munas itu sebenarnya. Nah, sehingga kita yang jadi pengurus IKA Pawitikra itu membawa pesan dari para senior kita bahwa kebutuhan untuk satu menguatkan alumni, menguatkan itu tidak hanya silaturahminya, tapi juga aktivitasnya. Siapa tahu antara alumni ada yang bisa saling membantu, ada yang butuh dibantu. ya, sinergi ya. Disinergikan ada di situ. Yang kedua tentunya ke sekolah. Jadi karena fakta menunjukkan bahwa setiap tahun itu ada banyak sekali kegiatan alumni yang dikontribusikan untuk sekolah. Memberikan bantuan apa, memberikan beasiswa, memberikan fasilitas macam-macam. Semuanya dari alumni, tanpa diminta mereka bersedia. Nah, berarti kan kita harus berkontribusi untuk terus menguatkan prestasi di sekolah ini. Tidak hanya dari infrastruktur tentunya, tapi dari soft struktur itu pun juga harus dilakukan. Betul. Tidak hanya membina siswanya, tapi juga gurunya, karyawannya. Nah, dan yang terakhir tentunya bagaimana para alumni ini bisa dipastikan memberikan kemanfaatan untuk masyarakat luas. Itu yang jadi misi yang harus kita emban sebagai pengurus IKA Pawitikra. Sehingga tiga, kita mengabdi kepada sesama alumni, mengabdi kepada sekolah, dan mengabdi kepada masyarakat. Bagaimana tiga ini bisa jalan? Oke, masyarakat itu umum ya, bukan hanya alumni atau sivitas akademikanya aja ya. Umum. Oke. Karena dengan cara itu kita juga bisa membantu sekolah. Kan orang akan tahu loh, ini dari mana toh? Oh, dari IKA Pawitikra. Pawitikra itu mana SMP 5. Otomatis nama SMP 5 kan juga ikut terangkat. Oke. Jumlah anggotanya sekarang ada berapa ini Mas? IKA lo? Anggota yang terdata ya? Ya, yang terdata. Yang terdata itu kemarin dari teman-teman itu kalau tidak salah hampir 1.000 yang terdata. Yang terdata. Tapi kan terdata itu adalah yang mereka kemudian mengisi formulir untuk meregisterkan data mereka ke dalam sistem kita, gitu ya. Tapi kalau dari hitung-hitungan angkatan dari sejak SMP 5 ada, itu harusnya kita punya 26.000 alumni. 26.000 karena 400 dikali sekian ya, cuma alumni itu ya, bukan alumni ya. Jadi 26.000 itu saya kira itu angka yang sangat besar. Kalau kita ambil 10% saja, 2.600 alumni itu mereka bisa melaksanakan 3 dharma ini tadi, itu saya kira kita akan luar biasa. Kontribusi kita ke sesama alumni pastinya banyak, ke sekolah pastinya tercukupi semuanya, dan kontribusi ke masyarakat juga besar juga. Oke, karena kan memang ada 3 tujuan ya Mas ya, tadi memberikan kontribusi ke alma mater ya, ke sekolah, terus kemudian juga ke sesama alumni, sama ke masyarakat ya secara umum. Nah, apa nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan IKA Pawitikra yang itu bisa memberikan kebermanfaatan untuk 3 elemen tadi itu Mas? Oh ya, sebenarnya kita di kepengurusan IKA Pawitikra ini cukup banyak mendapatkan masukan dari para alumni. Kan kita punya banyak WA grup alumni kan. IKA Pawitikra bikin gini. Nah, dari semua masukan itu oleh teman-teman kemudian dirangkum,
Sehingga kita punya beberapa kegiatan yang kita prioritaskan. Apalagi sekarang kan menjelang ulang tahun SMP 5 kan, tanggal 23 Juli. 23 bulan depan Satu ini. bulan lagi ya. Ya. 1 bulan lagi. Sehingga teman-teman menyepakati, yuk kita bikin event road to ulang tahun Pak Witikra. Jadi setiap akhir minggu itu dibikin ada kegiatan. Entah Sabtu Minggu, entah Sabtu tok atau Minggu saja, tapi selama 4 minggu itu kita selalu ada kegiatan-kegiatan. Hari ini kan ini pembukaan ini 20 ini kan tanggal 21 Juni. Ya. 21 Juni. Kita tadi pagi ada acara sepedaan gitu ya oleh komunitas. Jadi IKP Witikra juga punya komunitas. Ya. Jadi komunitas ini adalah mereka alumni-alumni yang punya hobi yang sama, kemudian dikumpulkan, diorganize, diajak berkegiatan. Nah, kita mulai dengan sepedaan, karena sepedaan sudah jauh sebelumnya sudah mulai embrionya sudah banyak. Tadi pagi sepedaan, terus kemudian hari ini kita sharing, gitu kan. Terus minggu depan itu juga ada sharing lagi, kemudian beberapa awal Juli kalau tidak salah itu ada kegiatan bakti sosial, gitu ya, berupa donor darah, terus juga perawatan gigi bagi siswa afirmasi, guru, karyawan, gitu ya, dan juga masyarakat umum. Ini semua yang melakukan alumni. Alumni semua ya, dari alumni untuk alumni dan untuk sekolah dan untuk masyarakat. Gitu. Jadi ya karena ini semuanya volunteer ya, sifatnya volunteer, ya jadi mari siapa yang bisa kemudian kita promosikan untuk mengajak lebih banyak peserta dari alumni kita. Ya alhamdulillah responnya luar biasa. Setiap kali kita posting ke WA group eventnya kan mesti sambutannya meriah, antusiasmenya tinggi. Itu saya kira itu cara alumni kita untuk punya alasan kembali ke sekolah. Coba kalau kita lihat setiap kali ada acara alumni di sekolah kan pasti mereka masuk ke sekolah. Ini kelasku dulu gini, aku di sana gini, gitu. Itu kan kalau kita nggak punya agenda ke sini kan ngapain ke sini? Udah bukan siswa lagi. Ya, dan itu mungkin jadi ini juga Mas, pulang ke sekolah itu jadi kesempatan kalau misalnya alumni-alumni yang masih ada hutang di kantin atau di tempat jajan untuk melunasi plus dengan bunganya. Dengan bunga selama 20 tahun, 20 tahun ya, tinggal dihitung aja tuh. Bunganya bunga harian ya. Luar biasa jadinya. Ya, itu oke Mas. Nah, dari Mas Mayong sendiri Mas, ini pesan buat adik-adik yang masih sekolah atau alumni Pak Witikra yang pada umumnya apa nih pesannya? Dengan segala kesibukan dan aktivitas masing-masing, saya yakin semua alumni kita itu masih pengen untuk saling terikat sesama alumni, entah teman sekelas, teman seangkatan, lintas angkatan. Toh pada kenyataannya sekarang semuanya itu terkoneksi kan. Kalau kita di wilayah Jogja aja misalnya, ketemu dengan siapa, dulu SMP-nya mana, ketemu SMP 5, connect lagi. Dan orang begitu satu alma mater itu kan pasti ada kebanggaan tertentu kan. Ada satu emosi yang itu kemudian bisa digunakan untuk mengikatkan mereka dan meningkatkan engagement yang cukup baik. Nah, sehingga harapan kami dengan segala macam kesibukan masing-masing, kalau kita sudah memberikan stimulan berupa aktivitas, itu bisa direspon, ya. Jadi yang ikut itu tidak hanya alumni-alumni yang senior gitu ya, tapi yang masih muda-muda, ini yang justru banyak kita harapkan karena kan mereka pada usia produktif, kemudian dengan karir mereka masing-masing, itu pasti ada banyak hal yang bisa dilakukan. Dan menurut saya itu bisa menjadi bagian untuk belajar kita berbagi, Mas. Jadi sesibuk apapun kita dengan pekerjaan kita, tapi kemudian ketika kita masuk ke dalam organisasi sosial seperti IKP Witikra ini, kita kan diajak untuk ayo dong kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Jadi apakah dengan mengikuti kegiatan IKP Witikra itu nanti akan selalu keluar uang gitu? Ya bisa seperti itu, bisa tidak.
Iya. Bisa tidak kalau kemudian aktivitas kita itu bisa kita kolaborasikan menjadi sesuatu. Iya, iya. Teman-teman yang suka membuat usaha bareng gitu, siapa tahu malah ketemu jaringannya lebih luas melalui kegiatan IKP Witikra. Nah, sehingga memang kalau kita hanya melihat kegiatannya IKP Witikra hanya tempat ngumpul-ngumpul, ya sudah dapatnya yang ngumpul-ngumpul aja. Tapi kalau ngumpul-ngumpul kemudian kita saling silaturahmi, kita saling ngomong, oh ternyata kamu punya ini, kamu bisa ini, terus digandeng-gandengkan, jadi sesuatu baru yang besar. Jadi tetap ada manfaatnya, Mas, karena saya meyakini setiap individu manusia itu dia punya peran terhadap orang lain. Selain untuk dirinya sendiri. Nah, peran terhadap orang lain itu mungkin tidak akan muncul kalau nggak ditemukan. Nah, siapa tahu ini jadi wadah yang baik untuk kita mempertemukan dari banyak simpul-simpul produktif itu. Sehingga saya yakin kemanfaatannya pasti ada. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi karena kunci pintu rezeki itu adalah silaturahmi dan berbagi. Ya, kuncinya di situ. Jadi harapannya itu tadi rekan-rekan semua, alma mater, alumni dan semua sivitas akademika mau dari apapun ya, tapi khususnya Pak Witikra kan bisa kembali menjadikan rumah kita yang bersama ini untuk tempat berbagi juga. Iya, betul gitu ya, Mas Mayong. Dan sebagai spill juga ini Mas Mayong, kan rektornya Mas Mayong dan rektor saya juga sama-sama Pak Witikra. Selamat lagi. Sama. Rektor. Saya kalau ketemu dengan Bu Rektor ya, gimana Pak Witikra, Pak Witikra? Wah, ini pertanyaan mengindikasikan ada aktivitas apa yang mau ditawarkan kan itu. Iya. Gitu. Ya, jadi betul Mas Widi. Karena kita sudah punya 26.000, Mas. Iya. 26.000 itu bukan angka yang kecil sebenarnya. Kalau mau, buktinya kemarin di pemetaan yang hanya nggak sampai 1.000 itu, kan hampir di semua wilayah Indonesia sudah ada semua itu. Betul. Bahkan diasporanya pun juga banyak dari luar negeri. Kalau misalnya ada orang mau cari kerja, misalnya lulusan perguruan tinggi mau cari kerja, dia tiba-tiba sampailah ke Riau misalnya. Terus dia bingung, saya di Riau mau ketemu dengan siapa gitu. Kalau kemudian ngontak ke kita di IKP Witikra, kan kita bisa share. Ini loh ada alumni di sini silakan hubungi. Itu yang sebenarnya sudah kami lakukan di kehutanan, Mas. Jadi kehutanan itu kalau ada lulusan baru, dia dimanapun di Indonesia, itu pasti dia akan bisa menemui alumninya. Dan disitulah dia akan difasilitasi oleh kakaknya untuk dibantu, butuhmu apa di sini dan seterusnya. Jika nggak ada kok alumni kehutanan itu ke Kalimantan tidurnya di hotel itu sangat jarang. Pasti dia akan ketemu dengan dia ketemu dengan sesama alumni. Nah, itu yang kita harapkan terjadi di IKP Witikra. Kadang-kadang orang mikir ngapain lulusan SMP kok bikin organisasi alumni gitu. Kan nggak banyak, Mas. Di Indonesia itu saya kalau coba petakan nggak sampai 10, Mas. Yang ada organisasi alumni SMP. Di Jogja aja cuma 2 loh, saya nggak salah. Satu di tetangga kita di utara itu. Satu SMP 5. Nah, tapi kan kita lihat kemanfaatannya. Fungsi dari organisasi alumni itu untuk 3 hal itu tadi. Sehingga kalau perlu SD pun mungkin juga bisa gitu kan dibikin. Karena bukan kok terus jadi alumni terus mau ngapain, tapi justru bisa apa dengan kontribusi apa yang bisa dilakukan. Jadi saya melihatnya di angka 26.000 itu. Saya melihat ini sebuah potensi luar biasa kalau kita mau melaksanakan 3 hal tadi. 3 misi tadi. 3 misi tadi yang besar itu ya. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Mayong atas waktunya yang berharga, sharing-sharing. Saya banyak belajar hal baru juga ini. Jadi mimpi besarnya terkait dengan IKP Witikra itu sendiri apa. Ternyata memang tujuan besar untuk memberi kebermanfaatan itu ya. Yang baik untuk sekolah, kemudian untuk alumni, untuk masyarakat. Dan harapannya ya dengan kita berbagi dan menjalin silaturahmi itu kemudian ini ya Mas, pintu rezeki itu baik
baik itu kesehatan, kemudian pintu rezeki terkait dengan finansial pun itu semuanya juga akhirnya bisa ini ya menjadi kekuatan yang baru juga gitu. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Mas Sama-sama, Mayong Mas Widi. atas waktunya. Ya. Jadi Sehat selalu ya. Sehat selalu harus Sukses. dan jangan lupa tetap berolahraga. Oh iya, harus Gitu itu ya. Oke. Tapi belum ikut goes loh ya. Saya belum. Sudah pernah ikut goes tapi Ini Mas, soalnya kalau jarak tempuhnya pendek itu gimana? Oh, gitu ya, kurang jauh ya. Harus yang kayak tur di Jogja 150 kilo Oh, gitu iya. ya. Gitu. besok kita buatkan eventnya untuk Mas Widi. Siap. Siap. Jadi Ika Pawitikrans, hari ini kita banyak belajar ya dari Mas Mayong, dari kehidupannya dulu waktu di SMP seperti apa, perjalanan pembelajarannya dari SMP gimana sampai menjadi seperti beliau yang saat ini. Itu luar biasa sekali ya pengalamannya juga pembelajarannya yang ada. Dan teman-teman Ika Pawitikrans jangan lupa bahwa di setiap minggu untuk episode khusus hari ulang tahun ya, hari ulang tahun SMP 5 itu menuju ke ulang tahun SMP 5 itu nanti kita akan ada sesi-sesi yang selanjutnya dengan inspiring alumni juga podcastnya. Nah nanti setelah itu nanti kita akan melanjutkan untuk setiap bulan. Jadi sesuai dengan judulnya Jejak Pawitikrans dari ruang kelas menuju panggung dunia. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.